Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi interaksi PL/SQL dengan Oracle Server. SQL statement dalam PL/SQL. Pada saat suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris pada tabel. Sedangkan perintah DML atau Data Manipulation Language dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PL/SQL dalam hubungannya dengan kontrol transaksi dan DPML statement adalah keyword end menyatakan akhir dari PL/SQL block, bukan akhir dari transaksi. PL/SQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL atau Data Definition Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. PL/SQL tidak mendukung DCL atau Data Control Language. Jadi dalam PL/SQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PL/SQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum atau sintak dari select statement adalah seperti pada contoh. Memanggil data pada PL/SQL. Berikut ini adalah akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam PL/SQL. Dalam blok begin terdapat SQL yaitu select department ID, location ID, into vdepno, vlocation ID, from department, where department name sama dengan sales. Contoh kedua berikut menggunakan deklarasi dengan atribut row type. Atribut row type akan mengembalikan data, yaitu tipe data pada kolom yang direferensikan. Contoh ketiga berikut menggunakan fungsi group yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Manipulasi data dengan PL/SQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML atau Data Manipulation Language. Pertama yaitu insert, menambahkan baris baru, update, memodifikasi baris yang sudah ada, delete, menghapus baris yang tidak diinginkan, dan merge, memilih dari data dari satu tabel kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan perintah merge. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PL/SQL. SQL Cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse dan execute dari SQL statement tersebut. Area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit cursor dan explicit cursor. Atribut dari SQL Cursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL Cursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL Cursor. Contoh penggunaan kursor. Berikut ini contoh dari penggunaan kursor, di mana variabel row deleted akan diisi dengan SQL Cursor row count yang mengindikasikan jumlah row yang telah berhasil dieksekusi. Latihan soal.
Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID, gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bind variable g_max_depno dan tampilkan hasilnya. Pada query kita akan ketikkan set server output on untuk mengaktifkan fungsi output. Kemudian melakukan deklarasi variabel g_max_depno dengan tipe data, yaitu tipe data kolom departemen ID pada tabel departemen. Kemudian pada blok begin kita ketikkan select max department ID into g_max_depno from departments. Kemudian kita akan mengeluarkan hasilnya dengan perintah dpms output.putLine to char g_max_depno. Maka ketika dijalankan akan mengeluarkan angka 270 yang merupakan nomor maksimum dari departemen ID. Kemudian modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini education. B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan g_max_depno ditambah 10. Jadi 270 ditambah 10 sama dengan 280. Nama departemen sama dengan nomor 2A dan isi kolom location ID dengan nilai 0. C. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Pada awal kita ketikkan set server output on. Kita akan define department name dan variabel department name n dengan education, kemudian declare g_max_depno dan gname, kemudian kita select max department ID into g_max_depno from department, kemudian kita tampilkan, kemudian kita insert into department ID, department name, location ID dengan values g_max_depno plus 10 untuk department ID, kemudian variabel departemen n, kemudian 0, kemudian kita tampilkan sukses, kemudian kita select department ID, department name into g_max_depno, gname from department where department ID sama dengan g_max_depno plus 10, kemudian kita tampilkan g_max_depno nya dan gname. Kemudian yang tampil adalah g_max_depno plus 10, education 0. ID nya ada 280 dan namanya adalah education. Modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 20 280. Kemudian set location ID sama dengan 1700. Kita bikin update department set location ID sama dengan 170 where department ID 280. Buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2 departemen ID 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Kita ketikkan delete from department where department ID sama dengan 280. Lalu kita masukkan pada variable row deleted, dan kita print row deleted, yaitu 1 row deleted. Sekian tutorial kali ini, terima kasih.